warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melaporkan hasil aktualisasi saya selama berada di sekolah. Nama saya Ita Ayu Mandasari Wibowo dari SMP Negeri 1 Candipuro. Laporan aktualisasi saya dengan judul Implementasi Gerakan Literasi Sekolah melalui Pojok Baca Berita dalam rangka peningkatan karakter berpikir kritis siswa. Saya mengambilnya di kelas 8C untuk semester genap tahun ajaran 2019-2020. Lanjut. Di sini saya akan memaparkan langkah-langkah saya dalam melakukan aktualisasi di SMP Negeri 1 Candipuro. Langkah yang pertama, kegiatan 1, melakukan identifikasi terhadap isu-isu yang ada di unit kerja atau di sekolah saya. Ada 4 isu yang telah saya pilih. Ada kurangnya konsistensi pelaksanaan gerakan literasi sekolah dalam pembentukan karakter. Kemudian yang kedua, kurangnya peran pendidik dalam memberikan motivasi kepada peserta didik atau siswa dalam melaksanakan gerakan literasi sekolah. Yang ketiga, gerakan literasi sekolah belum berjalan maksimal dikarenakan keterbatasan sarana. Kemudian dari isu yang saya pilih, di seleksi lagi dengan menggunakan USG, terpilih menjadi 3 isu, yaitu kurangnya konsistensi pelaksanaan gerakan literasi sekolah, kemudian gerakan literasi sekolah belum berjalan maksimal karena kurangnya sarana prasarana, kemudian yang ketiga, prosedur penerapan langkah-langkahnya juga belum konkret. Selanjutnya, dari kegiatan tersebut dipilihlah 1 isu tadi, yaitu kurangnya konsistensi pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Kemudian langkah berikutnya saya lakukan adalah koordinasi dengan mentor berkaitan dengan isu yang saya ambil dan gagasan yang akan saya laksanakan. Ini percakapan koordinasi saya dengan mentor melalui WhatsApp, dilaksanakan tanggal 12 Februari, ini tanggal 13 Februari. Berikutnya, kegiatan 3 adalah melakukan konsultasi dengan mentor, dengan coach atau pembimbing. Ini dilakukan secara praktikal di kelas. Selanjutnya, ini foto atau dokumentasinya, lakukan bimbingan. Kemudian yang keempat adalah menyusun rancangan implementasi. Di sini ada saya membuat petunjuk teknis pelaksanaannya bagaimana, kemudian menyesuaikan dengan jadwal literasi yang sudah ada di sekolah sebelumnya. Berikutnya, ini petunjuk kegiatan gerakan literasi sekolah dengan pojok baca berita yang saya harapkan bisa dilakukan langsung di dalam kelas. Jadi ada langkah-langkahnya yang harus dilakukan siswa, kapan dilaksanakannya, ini sudah tercantum di sini. Kemudian di petunjuk teknis yang kedua, ini adalah program kegiatan pojok baca berita yang saya lakukan secara online karena beberapa kendala sehingga sekolah harus diliburkan. Jadi pojok baca berita yang dilakukan di sekolah tidak bisa dilakukan langsung, jadi harus melakukannya secara online atau daring dalam jaringan. Jadi ada program kegiatannya atau langkah-langkahnya yang berbeda sedikit dengan melakukan proses gerakan literasi sekolah itu melalui Google Form. Selanjutnya, ini adalah jadwal pelajaran di SMP Negeri 1 Candipuro, yang dimana di dalamnya sudah ada jadwal untuk kegiatan literasi, yaitu pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Berikutnya, kegiatan 5 adalah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian urusan kesiswaan, dan juga dengan mentor berkaitan dengan rancangan yang sudah saya buat tadi. Berikutnya, ini adalah koordinasi dengan urusan kesiswaan karena kegiatan saya melibatkan siswa dan juga kegiatan yang ada di sekolah, jadi harus berkoordinasi juga dengan kesiswaan. Berikutnya, koordinasi dengan kepala sekolah sekaligus saya meminta izin untuk melaksanakan aktualisasi di sekolah khususnya di kelas 8C. Berikutnya, koordinasi dengan mentor tanggal 7 Maret. Selanjutnya, ini juga konsultasi dengan mentor di pertemuan berikutnya. Selanjutnya adalah kegiatan pemberian edukasi atau pengarahan kepada siswa. Di sini saya melakukan pengarahan dari petunjuk teknis yang sudah saya buat, saya beritahu, saya sampaikan kepada siswa. Saya lakukan di dalam kelas karena memang penerapannya atau implementasinya saya lakukan di dalam 1 kelas saja, yaitu kelas 8C, jadi pemberian edukasinya saya lakukan di kelas. Selanjutnya, kegiatan ke-7 adalah membuat sarana
menunjang untuk pelaksanaan implementasi gerakan literasi sekolah melalui pojok baca berita. Ini adalah pojok baca berita yang saya buat bersama anak-anak dengan terlebih dahulu membersihkan kelas, kemudian menata koran dan buku-buku literasinya dalam rak koran dan juga dalam etalase. Ini belum selesai karena waktu itu terkendala oleh ujian sekolah penilaian akhir semester untuk kelas 9 dan juga UTS untuk kelas 7 dan kelas 8. Kemudian akan saya lanjutkan setelah selesai kegiatan ujian, ternyata sekolah harus diliburkan, jadi belum maksimal, tapi sudah terbentuk pojok baca berita dengan sederhana. Selanjutnya kegiatan 8 yaitu melaksanakan implementasi pelaksanaannya gerakan literasi sekolah melalui pojok baca berita. Ini ada peserta didik membentuk kelompok. Ini yang dilakukan di dalam kelas. Jadi peserta didik pertamanya membentuk kelompok, dibagi beberapa kelompok besar, ada kurang lebih 6 kelompok. Jadi ada 4 sampai 5 siswa dalam kelompok. Kemudian peserta didik membentuk kelompok untuk melakukan gerakan literasi sekolah dengan kemudian mengambil koran yang sudah tersedia di rak koran dan juga mengambil buku literasi mereka di dalam etalase yang nanti akan digunakan untuk merangkum berita. Peserta didik membaca koran dengan memilih berita yang akan mereka baca sesuai dengan keinginan mereka. Peneliti sebagai guru juga wali kelas mereka melakukan mendampingi mereka selama membaca koran, atau mungkin mereka mengalami kesulitan dalam memahami kosakata yang ada dalam berita. Di sini peran guru untuk membantu peserta didik atau siswa. Selanjutnya, peserta didik setelah membaca kemudian merangkumnya dalam buku, dibacakan hasil membacanya di depan kelas. Ini juga hasil membaca siswa dibaca di depan kelas tanggal 12 Maret. Kemudian ini hasil literasi siswa yang ada di buku tulis siswa. Jadi hasil rangkuman siswa beserta pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kemudian jawaban-jawaban yang diperlukan atau solusi-solusi yang diperlukan mengatasi isu yang setelah mereka baca. Selanjutnya, ini adalah video implementasi gerakan literasi sekolah. Yang 9 adalah melakukan proses pengamatan. Di sini peneliti sebagai guru kelas melakukan pengamatan. Berikutnya, dengan pedoman pengamatan ada 6 poin di situ, mulai dari mereka menganalisis argumen, bagaimana mereka sebagai siswa bertanya atau menjawab pertanyaan, kemudian membuat kesimpulan sampai nanti mengoreksi hasil kerjanya. Berikutnya, ini dokumentasi peneliti sedang mengamati peserta didik membacakan hasil kerjanya, menyimpulkan hasil membaca beritanya. Berikutnya, ini juga sama mengamati peserta didik yang tadi tanggal 11, ini tanggal 12 Maret. Ini hasil observasi siswa sebagian. Jadi dari data yang sudah didapatkan berdasarkan indikator yang ada 6 tadi, dari menganalisis argumen, bertanya, kemudian menjawab pertanyaan sampai dengan menyimpulkan hasil beritanya yang sudah dibaca, didapatkan hasil bisa dari rentang kurang, cukup, baik sampai dengan amat baik. Ini contohnya Aditya Danda, skornya 75, berarti hasilnya cukup baik. Kegiatan yang 10 adalah menyusun laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini dilakukan setelah data-data yang dari siswa terkumpul berdasarkan hasil yang sudah saya lakukan, kemudian dari hasil yang siswa di dalam kelas, juga yang dari siswa online. Jadi nilai siswa saya gabungkan kemudian dijadikan laporan aktualisasi. Demikian laporan aktualisasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.